Diva Beauty Drink. Kembalikan cantik mudamu. Dipersembahkan oleh I think in the campaign Sukarno in 1966, there's a mutual interest between the army who against Sukarno at that moment, or part of the army who are against Sukarno, because they are still a group of the army officer who is for Sukarno, and the student who are really anti-Sukarno, because they know about the corruption at the Sukarno administration at that moment. So I think that at that moment we are aware of the mutual interest of our campaign. The students sleep every night in the campus and then work very hard, and they just forget all the class, and they give everything for that campaign at that moment. The army was given news what the student want to do, and then when the army said that it's too dangerous, sometimes they stop us, but sometimes the student don't care about the army, so they just go on. And this is what happened in 1966. Pak Tides, bisa gambarkan ke kami, Pak Tides, gambarkan ke kami konteksnya ketika itu, bagaimana suasananya dan situasi yang terjadi dan mempengaruhi Gi dan langkah-langkah yang diambil dengan teman-teman. Saya dengar bagaimana dia bicara dengan rektornya, bicara dengan ketua HMI-nya, bicara dengan macam-macam kelompok-kelompok, dan punya pragmatisme untuk bisa menggerakkan. Dan dia datang ke A, ke B, dan kemudian yang mengatakan, saya sudah bicara dengan HMI, saya sudah bicara dengan Pemkri, saya sudah bicara dengan... Dan memang diterima di semua kalangan? Kenyataannya begitu. Saya sebagai wartawan kan saya senang nih bagaimana orang bisa jumpa dengan semua pihak, tidak hanya dengan pihak-pihak yang dia sukai atau sependapat dengan dia. Bahkan yang terang-terangan dia ketahui bertentangan atau berlawanan, itu justru juga didatangi. Dan dia punya kemampuan persuasi itu, kemampuan untuk meyakinkan orang. Saya kira kemampuan persuasi itu banyak yang belum tentu setuju, tetapi karena menyadari keikhlasannya dan juga bagaimanapun segarnya pendapatnya itu, yang saya kira dia menimba dari kepentingan orang banyak. Diva Beauty Drink. Kembalikan cantik mudamu. Karena kepentingan orang banyak. Ada beragam cara. Kami mengumpulkan beragam cara yang ketika itu mungkin dianggap berbeda. Ide-ide Suhogi dalam perlawanannya bersama gerakan mahasiswa, kita lihat yang berikut. Sampaikanlah pada ibuku, aku pulang terlambat waktu, ku akan menaklukkan malam dengan jalan pikiranku. Sampaikanlah pada bapakku, aku mencari jalan atas semua keresahan ini, kegelisahan manusia. Pak Herman, ceritakan lagi dong kenakalan-kenakalan dalam tanda kutip atau aksi-aksi yang dilakukan Gi dalam demonstrasi-demonstrasinya ketika itu. Diva Beauty Drink. Cantik diva, cantik sesungguhnya. Waktu kami di Seknek, datang Panser, dia tidur di bawah ban, di Panser badan. Tidur di bawah ban Panser? Dan nggak berani maju. Waktu cewek datangi tentara, dikasih bunga-bunga di laras senapan. Yang tadi, jadi itu idenya Suhogi? Ya. Meletakkan bunga di laras senapan. Dan tanya, Bapak kan punya anak, punya orang tua. Jadi mereka dari angker jadi lemes. Itu ide Suhogi? Ya. Masih ingat ya? Semua Jadi, tapi ancaman atau intimidasi, apakah itu juga dialami oleh Suhogi, Pak Tides? Tapi memang waktu belakangan dia bikin tulisan
banyak yang nyerempet-nyerempet mengkritikkan penguasa. Sangat tidak disukai oleh presiden, waktu itu sudah ganti Pak Harto. Jadi diminta supaya jangan dimuat. Tapi tetap karena dimuat, akhirnya mereka bilang Anda sudah di dalam Target. sudah dibidik lah. Sudah dibidik. Ya waktu itu masih pakai skuter, kita cuma diserempet aja dan kemudian diberitahu. Nah ini baru peringatan ringan saja, tapi sebenarnya bisa lebih parah dari itu. Apa reaksi Suhogi ketika jelas-jelas ada intimidasi itu, berarti selain ancaman dan juga diserempet, apa reaksinya? Dia hanya mengatakan, ya manusia kita harus melakukan apa yang kita harus lakukan. Jadi sebenarnya dia tidak ada perhitungan berani atau tidak berani. Dia cuma menurut saya ini adalah kebenaran, dan kalau saya percaya bahwa kebenaran itu harus ditampilkan, ya itu harus kita lakukan. Jadi bukan konsekuensinya bukan berani atau takut, hanya menyampaikan kebenaran. Ya, saya kira itu intinya. Buat dia bukan masalah keberanian. Seandainya pun takut, saya kira akan lakukan. Karena kebenaran harus disampaikan. Karena menurut paham dia kebenaran harus dilakukan. Keras terhadap Orde Lama, juga keras terhadap Orde Baru, seperti ini kerasnya, kita dengarkan. First, when we criticize the attitude of the Suharto government, they just come to our radio. We criticize from the radio. They shut our radio, and then they arrest 5 of the students. And so many students become frustrated. Let's say after 1967, because they expect the condition become better and better. Although they know the difficulties, but in reality, it comes much slower than what they expect. Pada saat-saat terakhir sempat menjadi frustrasikah terhadap keadaan? Bagaimana menggambarkan sosok Suhogi pada saat-saat akhir masa hidupnya? Ya saya, kan kita sama-sama senang mendaki gunung waktu itu. Sebenarnya itu mencari hiburan atau mencari ketenangan lah. Ya. Tapi di sana juga dia menulis satu puisi, dan kalau boleh saya mau bacakan. Karena saya ingin sekali mendengar puisinya. Kita kasih tepuk tangan dong, puisi dibacakan oleh Pak Tides. Boleh Pak Tides? Mandalawangi Pangrango, puisi oleh Suhogi. Senja ini, ketika matahari turun ke dalam jurang-jurangmu, aku datang kembali ke dalam ribaanmu, dalam sepimu dan dalam dinginmu. Walau setiap orang berbicara tentang manfaat dan guna, aku bicara padamu tentang cinta dan keindahan. Dan aku terima kau dalam keberadaanmu, seperti kau terima adaku. Aku cinta padamu, Pangrango yang dingin dan sepi. Sungaimu adalah nyanyian keabadian tentang tiada. Hutanmu adalah misteri segala. Cintamu dan cintaku adalah kebisuan semesta. Malam itu ketika dingin dan kebisuan menyelimuti Mandalawangi, kau datang kembali dan bicara padaku tentang kehampaan semua. Hidup adalah soal keberanian, menghadapi yang tanda tanya. Tanpa kita bisa mengerti, tanpa kita bisa menawar. Terimalah dan hadapilah. Dan antara ransel-ransel kosong dan api unggun yang membara, aku terima itu semua. Melampaui batas-batas hutan. Aku cinta padamu Pangrango, karena aku cinta pada keberanian hidup. Karena aku cinta pada keberanian hidup. Suhogi, 1966. Suhogi mati muda, usia 27 tahun, meninggal dunia di puncak Gunung Semeru. Kalau saya minta kita berandai-andai,
pertanyaan penutup. Suhogi masih hidup sekarang. Kira-kira seperti apa sosoknya ya, Opa Herman? Dia akan melawan terus apa yang nggak beres. Akan melawan terus? Ya. Terus Menurut melakukan saya perlawanan. Pak Tides, kira-kira akan jadi pejabat kah? Akan jadi anggota DPR kah? Akan masuk pemerintahan kah kalau misalnya Suhogi masih ada? Oh, saya kira tidak. Tidak. Saya kira dia akan jadi orang yang sangat, dan saya kira dia merasa mengingkari nuraninya. Jadi sebenarnya berbahagialah orang-orang yang mati muda. Berbahagialah orang-orang yang mati muda. Ya kira-kira itulah, dia tidak ucapkan tapi mungkin itu yang terjadi. Karena tulisannya terus abadi sampai sekarang. Sampaikanlah pada ibuku, aku pulang terlambat waktu, ku akan menaklukkan malam dengan jalan pikiranku. Sampaikanlah pada Bapakku, aku mencari jalan atas semua keresahan ini, kegelisahan manusia. Malam yang dingin tak pernah berhenti berjuang, pecahkan teka-teki malam. Tak pernah berhenti berjuang, pecahkan teka-teki keadilan. Yeah. Oh, keadilan. Yeah. Oh, yeah. Akan aku telusuri jalan yang setapak ini, semoga ku temukan jawaban. Akan aku telusuri jalan yang setapak ini, semoga ku temukan jawaban. Jadi apa yang Tuku lakukan itu tidak berjarak karena dia selalu memperjuangkan apa yang dia rasakan. Dipersembahkan oleh